Tanggal 18 Maret hari ke-78. Bacaan 1 Samuel pasal 13-15. Saul raja yang ditolak. Garis besar. Setelah awal yang menjanjikan, karakter asli Saul segera terlihat. Ketika serangan dari orang Filistin mengancam, Saul mengambil peran imam dan melakukan korban sendiri yang jelas-jelas melanggar perintah Tuhan. Kemudian Saul membuat sumpah impulsif yang hampir membunuh anaknya yang setia, Yonatan. Akhirnya Saul diberi tugas untuk mengalahkan dan menghancurkan orang Amalek beserta semua harta mereka. Namun Saul memilih untuk menyimpan ternak terpilih dan raja negeri tersebut. Setelah dihadapkan dengan ketidaktaatannya, Saul menyalahkan rakyat dan membuat Nabi Samuel menyatakan, Tuhan telah menolakmu. Lihat pasal 15 ayat 26. Renungan harian. Pernahkah Anda merasa bahwa waktu Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan kita? Anda tahu Tuhan ingin Anda sukses dalam pekerjaan, tetapi tahun demi tahun Anda bekerja pada tugas yang sama tanpa adanya kesempatan promosi yang nyata. Anda tahu Tuhan ingin Anda membantu memenangkan dunia baginya, namun setelah 12 tahun Anda masih mengejar kelas sekolah minggu kelima. Ketika Saul mempersembahkan korban yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam, biayanya jauh lebih tinggi daripada diterima atau tidaknya persembahan tersebut oleh Tuhan. Hal tersebut juga menyebabkan kerajaan Saul hilang. Karena waktu Tuhan tidak sejalan dengan waktu Saul, Raja Israel pertama tersebut menunjukkan ketidaksabaran terhadap Tuhan. Dalam prosesnya, Saul menyadari ada sesuatu yang lebih buruk daripada menunggu Tuhan, yaitu berharap mendapatkan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Apakah Anda merasa tidak sabar dengan waktu Tuhan untuk hidup Anda? Jika demikian, cobalah mengadopsi sikap bersabar dan menunggu saat ini. Pelajari ayat-ayat ini dan renungkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Lihat Yesaya pasal 25 ayat 9, pasal 30 ayat 18, dan pasal 40 ayat 31. Kesabaran adalah menerima situasi sulit tanpa memberi Allah batas waktu untuk menyelesaikannya. Pendalaman. Pedang di tangan tapi tidak ada di tanah Israel. 1 Samuel pasal 13 ayat 19-22. Orang-orang Filistin memiliki kelebihan dalam kemiliteran atas Israel karena mereka menguasai pasokan besi dan secara ketat mengatur penggunaannya oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Lihat pasal 13 ayat 19-22. Pedang dan tombak menjadi barang yang langka. Monopoli ini runtuh ketika Saul dan Daud berhasil mengalahkan orang-orang Filistin dan memperlengkapi pasukan Israel dengan senjata. Peralatan yang hanya diperlukan, tuntutan Tuhan. 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Ungkapan Yonatan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk meraih kemenangan adalah contoh iman yang baik. Lihat pasal 14 ayat 6. Sementara Saul menganggap tindakan Tuhan tergantung pada dirinya sendiri, lihat pada pasal 13 ayat 11-12, Yonatan justru hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Pengorbanan egois. 1 Samuel pasal 15 ayat 9. Saul hanya mentaati Tuhan pada bagian yang mudah dari perintahnya, yaitu menghancurkan segala sesuatu yang tidak bernilai dan berkualitas rendah. Mirip dengan banyak di antara kita, Saul tidak mampu mematuhi perintah yang sulit. Bandingkan pengorbanan Saul dengan pengorbanan Daud yang hanya akan memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Lihat 2 Samuel pasal 23 ayat 15-17 dan pasal 24 ayat 24. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.